Aku bingung sama kamu. Udahlah, nggak seharusnya kita bahas masalah yang nggak penting. Tujuan aku datang ke sini untuk menjenguk mama aku. Kamu benar. Saya nggak seharusnya bicara seperti itu. Harusnya saya mikir dulu. Dan saya nggak bermaksud untuk menghina mama kamu. Saya minta maaf. Seharusnya kamu minta maaf sama mama, bukan sama saya. Saya berkata, Berlian. Dan mungkin, jangan-jangan Bu Dinda juga merasakan hal yang sama. Dan sekarang kalian udah nggak sabar. Nggak sabar. Nggak sabar untuk merayakan pesta pernikahan kalian. Jadi kapan? Kapan? Apakah saya diundang? Hah? Jangan kurang ajar kamu, Dam. Jangan kurang ajar kamu. Ada. Kenapa kamu bicara seperti itu sama mama saya? Lian, udah. Udah, jangan marah sama Adam. Adam cuma salah paham, udah. Berlian, mama kamu nggak salah, Berlian. Mama kamu hanya menghibur sendiri. Adam yang tiba-tiba datang dan terus marah-marah. Ya siapa yang nggak kesel melihat kalian seperti ini? Kalau mau menghibur, kenapa harus pakai peluk-peluk segala? Ya tapi kamu nggak perlu bicara seperti itu sama mama aku. Ya, tapi mama kamu nggak pantas melakukan hal itu dengan papa saya. Kamu tanya dulu baik-baik. Yang peluk mama aku itu papa kamu duluan atau mama? Udah. Cukup. Kalian nggak boleh bertengkar lagi. Berlian, kamu nggak boleh marah-marah sama Adam, udah. Adam, Tante minta maaf kalau Tante udah buat kamu salah paham. Tapi sumpah Adam, Tante nggak ada maksud seperti itu. Kamu tuh memang keterlaluan, Adam. Kamu tuh nggak ada rasa empatinya sedikit pun. Kalau kamu benci sama papa, jangan orang lain disalahin. Berlian, maafin saya. Saya sudah bikin keributan di sini. Saya permisi. Maksud kamu tuh apa sih? Kamu tahu kan, aku sama mama aku itu sangat menghargai dan menghormati mama kamu. Kami juga sangat sedih karena kehilangan beliau. Tapi bukan begini caranya. Kamu juga seharusnya menghargai dan menghormati mama aku. Mama aku juga punya perasaan. Jangan kamu main nuduh begitu. Aku kasih tahu sama kamu ya. Walaupun mama aku dan Pak Bram itu memang memiliki masa lalu. Tapi mama aku masih punya etika dan perasaan. Aku bingung sama kamu. Udahlah, nggak seharusnya kita bahas masalah yang nggak penting. Tujuan aku datang ke sini untuk menjenguk mama aku. Kamu benar. Saya nggak seharusnya bicara seperti itu. Harusnya saya mikir dulu. Dan saya nggak bermaksud untuk menghina mama kamu. Saya minta maaf. Seharusnya kamu minta maaf sama mama, bukan sama saya. Saya berkata, Berlian. Aku pasti akan minta maaf sama mama kamu. Tapi sebelum itu, kamu mau kan maafin aku? Aku benar-benar nggak bermaksud untuk menghina mama kamu. Dan aku janji, aku tidak akan berprasangka buruk atau berbicara nggak pantas lagi sama mama kamu. Aku janji. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak kuat melihat kamu marah-marah sama aku. Maafin aku ya. Berlian. Aku benar-benar bodoh. Gimana aku bisa berpikir dan marah-marah sama wanita, sama ibu kamu yang telah melahirkan kamu. Anak yang baik. Sebenarnya, aku kagum sama mama kamu. Mama kamu udah mendidik kamu, merawat kamu sampai kamu udah jadi seperti ini.
wanita yang baik dan satu-satu wanita yang bikin aku jatuh cinta. Maafin aku. Aku nggak pantas bicara seperti itu. Maafin aku ya. Udah. Aku udah maafin kamu kok. Maafin aku juga ya, karena aku udah marah-marah sama kamu. Kamu berhak untuk marah. Loh, kenapa harus begini? Ini kan friendship forever. Best friend forever? Best friend forever. Harusnya love forever. Kamu marah sama aku? Kalau kamu mau marah sama aku, kamu mau nampar aku terima. Enggak kok. Ya, aku masuk. Maaf berantakan. Imo, bangun! Aduh, ya ampun. Kenapa bikin saya kaget sih? Saya pikir Neng polisi. Aduh. Imo, kemana semua keluarga saya? Mama saya terakhir kali SMS saya dan ngasih tahu kalau tempat kamu ada di sini. Makanya terus saya kesini. Saya telepon lagi mama saya dan udah nggak bisa. Saya telepon semua keluarga saya, nggak ada yang aktif nomornya. Saya coba untuk pulang ke rumah saya, tapi rumah saya nggak ada siapa-siapa. Dan kunci yang saya pegang udah nggak bisa dipakai lagi di rumah itu. Kamu tahu nggak? Saya hampir aja jadi gembel di luar negeri. Saya nggak bisa pulang. Saya nggak punya uang. Kartu kredit saya diblokir. Emangnya Mama Neng nggak ngasih tahu? Ngasih tahu soal apa sih? Emang ada masalah apa? Masalah besar, Neng. Dan gara-gara itu semuanya saya juga jadi keseret-seret, jadi apes begini. Gara-gara keluarganya Neng bermasalah. Tuh begitu tuh. Saya jadi belangsak begini nih. Imo, saya nggak peduli sama kamu ya. Saya nggak peduli urusan kamu belaksak ataupun enggak. Yang saya pedulin kemana keluarga saya sekarang. Gini ceritanya ya, Neng ya. Dengerin nih. Waktu saya mau minta perlindungan sama mamanya Neng, ternyata mamanya Neng lagi bermasalah. Semuanya diusir sama Ibu Rosa. Itu kan mamanya Neng kan? Iya kan? Itu. Diusir. Berarti papa juga diusir. Lah, kan tadi saya bilang semuanya. Ya udah pasti diusir papanya Neng juga. Cumannya sekarang saya nggak tahu mereka semua ada di mana. Kalau saya mau nanya, mamanya Neng marah-marah, saya telepon dimatiin, sampai sekarang handphonenya mati, Neng. Bingung saya. Kenapa nggak ada yang bilang ke saya dan nggak ada yang nyariin saya? Emang nggak ada lagi yang peduli sama saya? Hah? Apa jangan-jangan ini semua ada hubungannya sama Dokter Mirza? Iya, Imo. Apa mereka semua tahu tentang Dokter Mirza? Imo, Dokter Mirza udah berhasil kamu sekap lagi kan? Itulah, Neng. Saya gagal bikin Dokter Mirza tutup mulut. Yang ada sekarang malah semua orang tahu kalau Neng adalah dalang di balik hilangnya Dokter Mirza. Semua orang tahu kalau saya yang ngumpetin Dokter Mirza dan saya bawa dia ke Singapura. Semua orang tahu. Bisa jadi karena itu semuanya. Orang-orang jadi nggak peduli sama Neng. Termasuk mamanya Neng. Ya, bisa aja mereka takut. Semuanya ketakutan. Gara-gara perbuatan Neng udah kebongkar. Itu. Gue sekarang jadi buronan polisi ya? Ya kalau soal itu saya nggak paham. Tapi bisa jadi iya. Untuk lebih jelasnya tanya aja ke kantor polisi, Neng.
Mampus gue, Imo. Berarti gue sekarang dikejar-kejar polisi, gue bisa masuk penjara gitu. Udah gitu gue sekarang jadi gembel. Aduh, Imo. Kalau gitu gue mau sembunyi di sini aja sama lo. Jangan, Neng, jangan. Saya ini buronan. Kalau kita berdua bisa ketangkep. Gak usah kebanyakan alasan ya, Imo ya. Gue mau tinggal di sini, gue mau sembunyi di sini, itu urusan gue. Dan gue gak peduli lu mau terima atau enggak. Kalau lu gak suka silakan aja lu pergi. Gue yang sembunyi di sini. Hei, hei,